Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kembali bersama saya, Ibu Yulianti Fajar Wulandari, pada mata kuliah Etika Penyiaran. Dan di pertemuan kelima, kali ini kita akan ngebahas tentang pembatasan dalam perfilman. Artinya gini, bukan kita membatasi filmnya, tapi membatasi eh, adegan yang terkait kekerasan, seksual, dan hal-hal lain yang kira-kira dapat mempunyai dampak traumatis terhadap masyarakat. Baik, saya akan share slide di sini. Ya, ini ya teman-teman. Jadi pertemuan 5 ini kita akan membahas pelarangan dan pembatasan dari program adegan seksual, kekerasan, dan sadisme. Namun sebelum itu saya akan mengingatkan kembali terkait kontrak kuliah untuk etika penyiaran di mana tugas UTS kalian nanti adalah membuat laporan analisis film. Nah, ini poinnya 40%. Jadi teman-teman, ini menjadi bahan penilaian untuk UTS. Maka teman-teman semua bisa membuat laporan analisis film dari studi kasus terkait etika penyiaran pada film yang beredar kalau misalnya awal Januari 2024 masih agak sulit ya, bisa juga kita tarik ke belakang misalnya 3 tahun terakhir. Kalau sekarang 2025, 2024, 2023. Boleh ya? Nah, sampai saat ini di rentang waktu 2023 sampai 2025 pastinya banyak film-film yang beredar dan kalian bisa pilih film mana yang mau kalian analisis. Nah, lalu nanti kalian cari dulu ya beritanya. Misalnya ada kasusnya di berita apa, kemudian potongan beritanya itu di screenshot gitu ya, sumbernya dan waktu kejadiannya, lalu kalian bisa melakukan analisis dari film yang bermasalah tersebut, gitu ya. Nah, analisisnya gimana caranya? Gunakan aspek pedoman dari lembaga sensor film, gitu ya. Nanti di sini saya akan memaparkan tentang eh, pedoman tentang ini apa namanya ini dia standar program siaran ya ini jadi akan menjadi bagian juga bagaimana tentang membuat program siaran salah satunya film dan nanti juga saya akan membahas sedikit tentang undang-undang perfilman ya. Nah, kembali lagi ke kontrak kuliah. Jadi nanti kalian buat tugasnya dalam bentuk paper dengan cover ya, ada fontnya Arial size 12, spasinya 1,5. Lalu nanti kalian bisa kumpulkan di link tugas di MyBest pada pertemuan ke-7. Gitu ya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke tentang pertemuan ini ya. Nah, di sini eh ada sekedar ilustrasi. Kalau kalian melihat beberapa tayangan, bisa reality show, bisa sinetron, bisa juga apa namanya tayangan hiburan lainnya. Dan kadang-kadang ada yang mendapat teguran dari KPI, gitu ya. Kemudian kalau tegurannya 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak didengarkan, maka berujung pada penutupan dari siaran tersebut. Ada banyak contohnya, gitu ya. I- Ini yang ini kasus yang cukup lama ya, sebenarnya 2009 ini ada salah satunya tentang program rumah susun
banyak tawa. Ini sebenarnya, semacam, sitkom ya, drama sitkom, situasi komedi, di mana di sini tentang, eee, rumah susun, kemudian di dalamnya itu ada banyak rumah tangga gitu ya, kemudian saling berinteraksi. Nah, kebanyakan dari, eee, program sitkom ini tentang rumah susun ini, itu banyak sekali memuat adegan atau ya adegan kekerasan dan seksual, ya. Jadi ini sangat tidak, apa namanya, baik, sehingga program itu, ditegur dan harus, eee, diperbaiki. Kalau mau ditayangkan harus tetap harus diperbaiki dulu baru bisa ditayangkan lagi, tuh. Lalu ada juga kasus lagi di RCTI, ini tentang sinetron Doa dan Karunia. Di mana di sinetron ini banyak sekali menampilkan adegan kekerasan menggunakan senjata tajam secara close up dengan umpatan-umpatan yang kasar. Nah, sinetron ini sudah tidak ditayangkan lagi. Kenapa? Karena dapat teguran dari KPI dan pihak penayangnya, yaitu lembaga penyiarannya RCTI, harus memperbaiki isi programnya jika sinetron itu mau ditayangkan lagi. Jadi si RCTI harus minta ke pihak production house-nya untuk memperbaiki juga kontennya, mengurangi adegan kekerasan dan penggunaan senjata tajam itu harus di-blur gitu ya. Lalu umpatan-umpatan itu juga tidak boleh. Nah, ini jadi harus dibuat bagaimana caranya agar lebih kreatif ya, membuat jadi nggak boleh sembarangan juga. Lalu teman-teman, ada juga contoh lagi nih di Indosiar tentang sinetron Tangisan Isabella. Ini ya kaitannya memang kayak KDRT ya, tapi adegan kekerasan fisiknya itu sangat-sangat intens banget dan bahasanya, verbalnya itu kasar banget. Makanya ini nggak boleh ditayangin lagi karena, ditegur ya sama KPI. Dan kalau mau ditayangin ya harus diperbaiki dulu lah, karena ini, eee, nggak nggak bagus jadi contoh untuk ditonton, eee, ya publik ya, seperti itu. Nah, makanya kita kembali lagi, kenapa kita harus mengatur pembatasan terkait tentang, ini, adegan seksual, kekerasan dan sadisme, karena hal ini bisa membuat ketidaknyamanan penontonnya, kemudian juga membuat kita menjadi, ya ini dikhawatirkan akan berdampak buruk, di mana nanti bisa membuat orang terinspirasi lah atau apalah, karena banyak kasus-kasus kriminalitas juga terinspirasi dari film, sinetron, seperti itu. Nah, makanya, diperlukan aturan main untuk itu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang pedoman penyiaran ya. Nah, kalau di bahasan kali ini kita ngebahas tentang standar program siaran. Jadi ini lebih detail lagi, gitu ya. Lebih detail membahas tentang aturan mainnya. Makanya nanti kalian bisa lihat ini halamannya banyak banget ya, tapi saya akan membatasi pada adegan tentang kekerasan seksual dan juga sadisme gitu ya. Oke. Nah, sebelum itu kita akan cek kembali bahwa standar program siaran adalah penjabaran teknis dari pedoman perilaku penyiaran yang berisi batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Nah, jadi standar program siaran ini adalah
semacam pedoman teknisnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada petunjuk pelaksanaan, ada pedoman teknis. Nah, ini adalah semacam pedoman teknisnya. Jadi makanya diperlukan selain, tadi pedoman tentang, apa namanya, penyiaran gitu ya, P3 itu. Namun diperlukan juga aturan mainnya yang khusus membahas tentang standar, eee, penyiaran gitu ya. Baik, ini ada beberapa undang-undang seperti yang sebelumnya hampir sama dengan, P3 ya, dengan pedoman tadi. Gitu ya, walaupun ini standar tetap aja, eee, hampir mirip ya standar program siaran. Juga, berdasarkan masukan-masukan dari beberapa asosiasi, organisasi, kelompok masyarakat, gitu ya, sehingga diputuskanlah sebuah aturan main tentang standar program siaran, gitu ya. Jadi tadi udah saya jelaskan bahwa standar program siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, pengaturan penyiaran, serta sanksi yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Ya, kemarin kan juga udah dijelaskan penyiaran itu apa. Nah, jadi kalian cukup paham ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan lembaga penyiaran juga udah tahu ya. Kita akan langsung aja ke isinya terkait tentang tujuan, fungsi, dan arah. Kenapa standar program siaran atau SPS ini dibuat? Tujuannya hampir sama dengan P3, gitu ya. Artinya untuk masyarakat. Tidak boleh meresahkan, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, eee, yang berkembang di masyarakat, ya. Jadi SPS ini diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi ya. Jadi lembaga penyiaran itu benar-benar, eee, lembaga yang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, perekat, juga pemersatu bangsa. Oke. Lalu teman-teman ya, ini kita akan lihat lagi. Bagaimana sebuah, eee, SPS ini, aturan gitu ya, aturan oke, aturan mainnya ini, kita lihat. Oke, ini hampir mirip ya dengan pedoman tadi, karena ada aturan main tentang, nilai kesukuan dan lain sebagainya. Namun saya akan fokus langsung kepada yang menjadi bahasan kita, yaitu tentang adegan-adegan kekerasan, kemudian seksualitas, gitu ya, dan sadisme. Namun sebelum itu, kita akan lihat, saya akan mengingatkan kembali ya, ini tentang eh, standarnya tadi, itu ya, sebentar di sini. Oke, standar batasan ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman tentang program layanan publik ini. Ini ada ya yang nah, eee, nah ini dia. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam film ataupun berita ada perlindungan khusus terhadap anak. Di mana, untuk program-program yang, apa namanya, dewasa itu nggak boleh disiarkan kalau di bawah, eee, jam 21.30 gitu ya. Jadi artinya
Kalau sudah di atas 21.30 itu boleh ditayangkan, tapi film-film yang ditayangkan itu nggak boleh melibatkan anak-anak, gitu ya. Ini ada aturan mainnya. Jadi nanti pada saat kalian membuat paper ini bisa menjadi pegangan kalian, gitu ya. Untuk membedah, menganalisis kenapa eh, film itu dilarang, gitu ya. Kenapa film itu ditegur? Kenapa ya menjadi sebuah permasalahan? Nah, ini bisa menjadi pisau pisau bedahnya. Baik, teman-teman, ini yang kita akan bahas di sini di materi ini adalah tentang pelarangan dan pembatasan seksualitas. Bagian pertamanya adalah adegan seksual. Nah, ingat, pada saat nanti kalian menjadi insan perfilman, membuat sebuah karya film, pastikan kalian ikuti aturan pedoman ini, P3 dan SPS, di mana dalam membuat program siaran, entah itu film, entah itu tayangan dalam televisi, dilarang ya menayangkan ketelanjangan atau penampakan alat kelamin. Ini nggak boleh. Atau aktivitas seksual, gitu ya. Atau kekerasan seksual, ya. Nggak boleh. Bahkan suara yang menggambarkan aktivitas seksual juga nggak boleh. Tuh. Juga percakapan yang menjurus kepada aktivitas seksual, penayangan adegan vulgar, gitu ya. Misalnya seperti adegan seksual dengan binatang itu nggak boleh. Nih ada adegan ciuman bibir gitu ya. Hmm, Ini ada tampilan-tampilan yang close up gitu ya, yang menyorot bagian-bagian intim. Nah ini nggak boleh. Tarian erotis ya, kata-kata cabul. Ini ada aturan mainnya. Nah, terus kenapa Bu? Kalau misalnya di film-film itu ada kok adegan ciuman? Nah, ini adalah ya, kalau ditampilkan di televisi, ini ada aturan mainnya, ya. Jadi teman-teman gini, kalau kita membuat sebuah film, sebelum film itu diedarkan ke masyarakat, film ini harus dikirim dulu ke lembaga sensor film. Lembaga sensor film nanti akan ngecek nih berdasarkan SPS ini. Ada nggak yang begini, ada yang nggak begitu. Nanti kalau ada yang kayak seperti ini semua, digunting, digunting, digunting gitu ya. Akhirnya di-cut, di-cut, di-cut gitu ya. Ada rekomendasinya ini harus dihilangkan, adegan ini harus dihilangkan kayak gitu. Nah, jadi bisa jadi misalnya film kalian yang tadinya panjang gitu ya, kemudian akhirnya jadi agak berkurang karena ada banyak guntingan sensor seperti itu. Ya, ini ada aturan mainnya, jadi kita nggak boleh sembarangan juga. Lalu bagian kedua mengatur tentang seks di luar nikah, gitu ya. Praktek aborsi, pemerkosaan. Di Indonesia itu aborsi masih dilarang. Eh, Pemerkosaan masuk dalam kategori kriminal berat, kejahatan tingkat berat, gitu ya. Dan seks di luar nikah itu juga di apa ya, tidak diperbolehkan masih dianggap melanggar aturan dari norma yang berlaku di masyarakat. Maka eh, program siaran yang memuat tentang pembenaran hubungan seks di luar nikah, memuat praktek aborsi gitu ya, kemudian dan dianggap sebagai hal yang lumrah dapat diterima oleh masyarakat ini nggak boleh gitu ya. Kemudian menggambarkan adegan pemerkosaan bukan sebagai kejahatan yang serius, itu nggak boleh. Jadi ada aturan mainnya. Lalu bagaimana dengan lagu dan klip video? Nah ini dia.
Lagu dan klip video di Indonesia juga ada aturan mainnya, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau mau bikin lagu, ada muatan-muatan seks, cabul, dan aktivitas seksual, ini nggak boleh, dilarang. Lirik lagunya juga nggak boleh. Nggak boleh juga menjadikan perempuan sebagai objek seksual, ya. Nanti ini ada teguran, gitu ya. Kemudian anak-anak remaja jadi model video klip tapi pakaiannya nggak sopan, gitu ya. Kemudian tariannya juga nggak sopan, gitu ya. Ini juga dilarang. Lalu teman-teman kita lihat lagi nih, ya di aduh di kecepatan ya kita lihat. Ah, bentar ya. Oke, perilaku seks. Nah, ini program siaran yang menampilkan tentang pekerja seks komersial dengan orientasi seks tertentu, gender tertentu gitu ya, yang memberikan sebuah stigma di masyarakat itu juga tidak diperbolehkan, gitu ya. Kemudian eh, talk show, talk show tentang seks ini juga ada aturan mainnya. Boleh dibuat tapi disiarkan di pukul 22 sampai 03. Jadi ini yang kemarin saya bilang itu ya bahwa ada aturan mainnya itu setelah jam 10 baru iklan rokok bisa, iklan kondom ya juga bisa kayak gitu. Kemudian film-film dewasa baru bisa ditampilkan gitu ya. Sebelum jam 22 itu nggak boleh gitu ya. Jam 10 malam. Tuh. Kemudian juga ini nanti kalian bisa lihat aturan-aturan mainnya tentang program talk show seperti apa. Lalu kita beralih ke pelarangan dan pembatasan adegan kekerasan. Jadi eh, adegan seperti apa sih Bu? Ini di sini. Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail tentang tawuran, ya, secara detail peristiwa kekerasan, baik itu tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penyembelihan, mutilasi, terorisme, perumusakan barang, pembacokan, bunuh diri, penembakan ini nggak boleh ditampilkan secara detail. Lalu, potongan tubuh manusia yang berdarah-darah, segala macam yang mengenaskan dari peristiwa itu nggak boleh ditampilkan, ya. Lalu menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia, hewan itu dilarang. Apalagi misalnya adegan misalnya yang memakan hewan dengan cara tidak lazim. Kalau nggak salah waktu itu ada konser ya di mana apa namanya artisnya itu Eee, gigit gigit ayam hidup lehernya kemudian diminum darahnya. Saya lupa itu kejadiannya kapan ya, tapi di Indonesia dan itu akhirnya ditegur oleh, apa namanya, KPI. Namun artis itu berdalih bahwa itu adalah darah palsu. Tapi masalahnya penggambaran dia ngambil ayamnya, dia gigit lehernya, kemudian dimakan darahnya, itu sangat jelas. Jelas-jelas itu binatang hidup. Bagaimana itu kalau dia bilang itu sebagai darah palsu, itu rasanya tidak mungkin. Karena terlihat sekali itu ya. eee, Kekerasan terhadap binatang, gitu ya. Jadi itu tidak boleh, itu dilarang, itu. Lalu selain kekerasan, apa aja ungkapan verbal, gitu ya, mak yang kasar, memaki orang, gitu ya. Kemudian apa namanya?
eh ya ini kata-kata yang memiliki makna jorok, mesum, cabul, vulgar, menghina agama, menghina Tuhan, gitu ya. Menggunakan bahasa daerah yang kasar atau segala macam ini ada aturan mainnya, ya. Kemudian materi siaran yang kaitannya dengan rokok, ya, narkoba, alkohol juga ada aturan mainnya. Jadi teman-teman, standar program penyiaran ini, SPS ini adalah panduan untuk insan perfilman, ya, artis ya, juga penyanyi, pencipta lagu, kemudian juga eh, jurnalistik ya, jurnalisme. Ini penting bahwa di setiap negara memang ada aturannya dan Indonesia juga mengatur itu. Nah, teman-teman di sini juga saya akan tampilkan undang-undang tentang perfilman. Nah, undang-undang tentang perfilman ini adalah dasar hukumnya yang kemudian diturunkan menjadi salah satu dasar hukumnya ya, kemudian yang menjadi turunannya adalah pedoman penyiaran tadi, kemudian ada siaran tadi ya, standar program siaran SPS ya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman pada saat membedah film untuk tugas itu, film-film yang berkasus, bisa menggunakan SPS ini, P3, kemudian juga undang-undang perfilman ini. Ya, oke, kita kembali lagi ke slide-nya di sini, bahwa ya, tadi kita udah ngebahas tentang pembatasan-pembatasan adegan dan lain-lain, dan kode-kode juga udah dijelasin di pertemuan sebelumnya. Nah, ini bahasan berikutnya adalah bahwa kenapa eh, pesan-pesan dalam berita, dalam film, dalam lagu itu perlu dibatasi. Karena mereka itu masuk dalam kategori media massa. Dan media massa ini sangat strategis banget ya, sangat strategis sekali dalam penyebarannya. Kalau yang pertama, daya jangkaunya. Jadi sebarannya itu bisa ke seluruh, bisa lokal, nasional, atau internasional. Secara batas geografis, bisa di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Secara demografis, melalui status sosial. Entah itu masyarakat menengah, masyarakat bawah, menengah, ataupun atas. Mereka bisa mengakses eh, film, lagu, maupun berita. Ya. Lalu juga psikografis tentang kaitannya dengan gaya hidup, paham ini ya, way of life ya, paham ke hidupnya, orientasinya, ini juga penting gitu ya. Lalu yang kedua, media massa itu juga strategis dalam melipat gandakan pesan, gitu ya. Jadi kadang-kadang pesan yang disampaikan bisa jadi ditangkap lain kemudian dipelintir. Kan kadang-kadang kalian suka dengar ada istilah digoreng. Nah, itu ya. Nah, jadi yang namanya media massa punya hal yang strategis kaitannya kayak gini. Dia bisa melipat gandakan pesan ini. Dan kalau udah dilipat gandakan, itu kadang-kadang bisa jadi ini pesannya udah nggak sesuai lagi dengan aslinya, bisa berubah lagi redaksinya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah setiap media massa ini punya wacana atas sebuah ide. Jadi mereka punya pandangan masing-masing. Jadi kalian bisa perhatikan bagaimana Pos Kota punya style pemberitaan, Kompas, Tempo, Media Indonesia,
TV One punya style pemberitaan masing-masing dan mereka punya ide. Mereka, bagaimana mereka memberitakan suatu berita, gitu ya. Makanya di sini, kebebasan dan tanggung jawab atas muatan yang dibuat oleh media massa ini penting untuk, eee, diperhatikan, gitu ya. Karena fungsinya juga, karena media massa biasanya bisa menetapkan agenda setting. Mau, menyeting beritanya seperti apa, gitu ya, menyampaikan beritanya seperti apa, itu bisa. Lalu kebebasan. Kebebasan ini sebenarnya, bukannya lawan dari tanggung jawab, gitu ya. Justru sebaliknya, gitu ya. Eee, Kebebasan ya, seseorang tidak akan hilang kebebasannya hanya karena dia menerapkan tanggung jawab, gitu ya. Jadi tanggung jawab ini adalah Eee, resiko yang harus, kita hadapi ya pada saat membuat sebuah karya. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Kalau memang ada yang salah atau seperti apa, ada teguran, ya harus diperbaiki, gitu ya. Jadi teman-teman, makanya, dalam membuat sebuah karya memang ada kebebasan untuk, eee, berpendapat. Untuk berekspresi, untuk membuat karya seni. Namun, kebebasan sendiri sebenarnya dalam arti filsafat ini adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi maknanya lebih pada hal yang positif, seharusnya seperti itu. Jadi, manusia bebas untuk berpikir, berkehendak, berbuat, namun manusia juga harus bertanggung jawab. Gitu. Dengan menyadari kebebasan yang dia miliki, maka dia harus menjaganya dengan tanggung jawab, gitu. Dan pesan sendiri yang disampaikan melalui berita, film, ataupun lirik lagu yang disampaikan, oleh media massa, ini mempunyai dampak terhadap, pembacanya, penontonnya, pemirsanya, pendengarnya. Nah, maka dari itu, eee, setiap pengirim pesan punya tanggung jawab. Walaupun, kita bebas berpendapat, bersikap, ataupun berpikir kreatif gitu ya, namun tetap ada hal-hal yang harus dibatasi karena terkait tanggung jawab. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kelima kali ini dan jangan lupa eh, dicek kembali kontrak kuliahnya dan ini adalah pertemuan kelima, maka kalian segera persiapkan ya apa yang menjadi tugas kalian karena nanti di pertemuan ketujuh tugas itu harus dikumpulkan di eh, My Best ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, juga atensinya, dan kita akan bertemu kembali pada materi lain di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.